belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu itu. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bilang program mobil nasional telah diusulkan jadi proyek strategis nasional atau PSN. Kemenperin akan menyiapkan peta jalan pelaksanaannya setelah rencana Prabowo itu dapat restu sebagai PSN. Dan kami sudah mengusulkan program mobil nasional menjadi PSN, proyek strategis nasional. Itu sudah kami tanda tangani pengusulannya. Dan kalau itu sudah nanti dijadikan PSN, saya kira nanti realisasinya akan lebih cepat. Jadi status PSN dulu yang kita perjuangkan ya. Inisiasi produksi mobil dalam negeri juga pernah dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Tahun 2019, Jokowi resmi meluncurkan mobil SMK yang teknisinya berasal dari anak-anak sekolah menengah kejuruan SMK. Sejauh ini, pabrik SMK masih beroperasi di Boyolali, Jawa Tengah. Kini yang dinanti, bagaimana pemerintah memastikan produksi mobil buatan lokal dengan tata kelola berkelanjutan. Tak hanya produksi, mobil buatan negeri diharapkan bisa menarik minat pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan punya mobil nasional dalam 3 tahun. Kita bahas hal ini lebih dalam bersama politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko, lalu juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Junarto Wijaya, serta founder Jakarta Defensive Driving Consulting Yusri Palubuhu. Selamat malam Bapak. Malam. Ya, saya ke Pak Hendarsam dulu soalnya pimpinannya Pak Hendarsam nih yang ngomong. Pak, kalau visi Pak Prabowo untuk produksi mobil nasional ini sebenarnya gimana visinya ke depan? Ya kan sebenarnya ini sama dengan beberapa segmen-segmen lain ya di bidang pangan. Sebenarnya kan konsepnya semua sama. Kita bahwa Pak Prabowo ingin kita itu berdikari, kita bersuasembada dalam segala bidang. Kita ingin berhilirisasi, kan? Nah ini kan dalam 1 tahun pemerintahan pencapaian di 6 bulan atau 7 bulan pertama swasembada di bidang beras sudah tercapai. Jadi kemudian Pak Prabowo juga secara konsisten menyampaikan ingin mempunyai anak-anak kita dan kita sendiri menggunakan mobil sendiri, menggunakan motor sendiri, menggunakan sepatu dari produk kita sendiri, menggunakan parfum kita sendiri. Saya hafal banget itu yang beliau katakan tentang masalah itu. Jadi hal tersebut merupakan apa yang beliau cita-citakan dan konsisten beliau sampaikan. Nah yang kedua juga tentang masalah apakah ini possible atau tidak ke depannya. Nah kita melihat sekarang bahwa produk itu atau yang kita sebut dengan mobil produksi nasional ya, nanti kita bedah bagaimana komponennya, itu bisa kita perdebatkan dan bisa kita diskusikan, tapi ini bukan barang yang abstrak, barangnya ada dan digunakan sehari-hari oleh Presiden dan beberapa pejabat yang lain. Nah ya seperti mau yang diproduksi oleh Pindad, oleh karena itu yang kedua. Yang ketiga juga bahwa sudah dilakukan ini menjadi PSN ya, program strategis nasional, dan oleh karena itu tentunya dengan itu semua aturan dan relaksasi aturan atau hal-hal yang sifatnya nanti bottleneck di dalam aturan-aturan itu akan akan bisa eliminir. Kemudian juga uangnya Pak Purbaya sudah katakan uangnya ada. Nah, lahannya sudah disiapkan. Jadi semua elemen tersebut ada dan ini hal yang possible ya, hal yang menurut Anda possible ya? Oke. Ya kita lihat saja. Ini cita-cita kita bersama kok. Bicara possibility, bicara kemungkinan, bicara visibility juga ke depan. Saya tanya dari perspektif politik juga tapi. Ya.
Kalau sekarang tahun 2025, katakan kalau kata Pak Prabowo kan 3 tahun kita sudah benar-benar bisa berjalan industri ini sehingga itu di tahun 2028 ya. Betul. Terus itu nggak lama lagi akan menjelang pemilu lagi ya. Ya makanya saya tanyakan juga, ini jangan-jangan cuman jadi pendongkrak keinginan politiknya Pak Prabowo aja. Apakah itu tujuannya atau memang benar-benar yang tadi possible dan bisa sustain ke depan? Limpahan elektoral sih anggap saja sebagai bonus dan itu hak dari setiap penguasa. Tapi pertanyaannya kan kemudian adalah kita anggap ini niat baik dan visi besar seorang Pak Prabowo Subianto yang memang sangat punya obsesi besar untuk kemudian membangun kemandirian seperti tadi Bang Hendar Sam katakan. Nah pertanyaannya kan kemudian adalah ketika ada program-program besar dan kemudian dikejar dalam waktu cepat, is it possible atau tidak, kita tinggal bandingkan. Dan dari apa misalnya negara lain atau di negara kita pernah melakukan itu, berhasil atau tidak, kita bisa belajar. Contoh kalau kita bicara MBG, kita bisa belajar dari Brazil, dari Cina, dari Jepang, dan sekarang perdebatan itu ada. Terkait dengan mobil nasional, itu sebenarnya lebih mudah lagi. Karena sebetulnya pembelajarannya di negara kita sendiri dari sejarah yang pernah ada. Apakah ide ini pertama kali ada? Tidak. Kita pernah punya mobil nasional Timor tahun 96, 2006 akhirnya selesai, lalu kemudian dan itu bisa dikatakan gagal, tanda kutip ya, dengan berbagai macam alasan. Yang kedua, kita pernah ada yang namanya SMK, walaupun ini dalam konteks kita bicara produksi massal malah jadi pertanyaan apa jangan-jangan memang hanya gimmick yang dilakukan oleh seorang Jokowi, itu pun masih jadi perdebatan. Tapi paling tidak kita bisa belajar mengenai beberapa hal di sini. Pertama, kalau kita bandingkan dari apa yang terjadi pada mobil nasional Timor, lalu kemudian SMK, kita bandingkan dengan yang berhasil terjadi di Jepang, di Cina misalnya, atau kegagalan di Malaysia dengan Protonnya misalnya, saya pikir sesimpel pertama, tidak ada ekosistem industri, apalagi yang kemudian berbasis teknologi tinggi, seperti mobil, produk memperbanyak maung dengan jenis-jenis lain, atau ada sebuah ide besar yang berbicara mengenai membangun ekosistem secara serius yang berhasil dilakukan oleh Cina 70 tahun loh. Tidak dalam konteks 5 tahun. Dulu kita ngeledek barang-barang Cina, mobil Cina itu jelek. Dengan pengembangan R&D, teknologi tinggi, akhirnya kita melihat bahkan sekarang Cina bisa mengalahkan beberapa negara maju lain. Oke, saya berhenti di situ tadi soal ekosistem industri otomotifnya ya berarti ya. Kira-kira yang harus dibangun, Cina saja bertahun-tahun membangun ini. Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun, membangun hal ini seperti sekarang sudah kita lihat industri otomotif Cina sangat-sangat pesat sekali dan dirasakan juga di tanah air ya. Merek-merek Tiongkok, merek-merek Cina juga sudah masuk di kita. Nah, saya dari perspektif otomotif, saya tentu Pak Yusri sangat paham, Pak Yusri. Kalau kita bicara ekosistem industri otomotif, menurut Anda proyek mobil nasional di eranya Pak Prabowo ini bisa punya tempat nggak di pasar? Oke, terima kasih. Saya yakin dengan pembelajaran yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu dari era-era kepemimpinan sebelumnya, dan kemudian dengan adanya transisi era konvensional, mobil konvensional ke elektrifikasi atau EV, electric vehicle, di mana kita kaitkan dengan cadangan nikel, maka kalau seandainya visi ini memanfaatkan era transisi ini dengan tidak hanya sekedar perakitan, tapi menciptakan mobil yang betul-betul memang sumber daya vitalnya seperti baterai yang kita peroleh dari cadangan nikel kita yang begitu banyak. Saya yakin ditambah lagi dengan semangat Pak Prabowo yang luar biasa, kita lihat yang tidak pernah menyerah. Saya yakin karena kalau beliau atau pemerintah concern atau memanfaatkan momentum EV, era EV, ini akan berhasil, karena kita lihat apa yang disampaikan dengan gayanya beliau, statement-statement beliau akan konsisten dalam mencanangkan apa yang dia sampaikan. Jadi dalam konteks otomotif secara keseluruhan, semoga ini terjadi dan ini terlihat sekali momentum yang bisa kita manfaatkan. Demikian. Oke, ini compare to EV yang sudah sekarang beredar dari China, dari Tiongkok ya, Pak Yusri ya?
Betul Oke, sekali. baik, Karena baik. kalau yang selama ini kan kendaraan yang ada, apalagi yang dipakai Maung kan konvensional, mesin konvensional. Nah, kalau kita berperang dengan model mempertahankan dengan mesin konvensional, ini akan berat sekali. Oke, Nah, ya. kenapakah kita memanfaatkan hal yang menguntungkan, yaitu cadangan nikel sebagaimana sumber utama Oke. dari baterai EV yang ada di Indonesia? Maka dalam situasi transisi ini mungkin Indonesia bisa bersaing ya, dengan catatan pemerintah dalam hal ini harus mendukung sebagaimana yang telah disampaikan oleh Oke. narasumber sebelumnya, Oke. fokus dengan R&D-nya atau ekosistem daripada visi ini. Oke, Demikian. ini mengikuti tren juga bahwa saat ini electric vehicle atau mobil listrik ya, kalau di bahasa Indonesianya ini juga lagi trennya luar biasa di Indonesia, pasarnya luar biasa pesat begitu ya. Nah, mungkin celah ini yang menurut Pak Yusri bisa disisipi, dimasuki oleh produksi Maung yang saat ini diproduksi oleh Pindad. Tapi saya balik ke Bung Hendar Sam. Kira-kira saya balik ke sisi perspektif politis lagi ya, Bung Hendar Sam. Kira-kira bagaimana ini menentukan persepsi publik juga terhadap Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo juga sepertinya ingin membangun citra positif itu dengan mengatakan bahwa semua pembantunya, menteri-menterinya nanti harus pakai Maung juga. Tapi jangan dijawab dulu ya, Pak Hendar Sam, saya akan tanyakan ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyebut dalam 3 tahun mendatang Indonesia akan produksi mobil buatan asli Indonesia. Namun pro dan kontra muncul di masyarakat terkait rencana ini. Ada masyarakat yang optimistis bahwa Indonesia dapat maju dalam hal otomotif, namun di sisi lain masyarakat meminta pemerintah perlu memperhatikan urgensi dan tata kelolanya. Ada sisi positifnya karena ini untuk ekonomi negaranya juga akan berkembang ya, karena kita kan masih negara yang ya dari penjajahan Belanda ini masih benar-benar berkembang, dan untuk produksi mobil sendiri juga ya sebagai warga negara Indonesia saya juga bangga sih ada kayak nama untuk dari Indonesia tuh bisa produksi mobil sendiri. Menurut saya optimis, mungkin ini bisa jadi langkah besar untuk Indonesia juga ya. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi kayak sourcingnya, apalagi kalau mobil listrik, bagaimana cara resource ekosistemnya dan lain-lain. Menurut saya bisa-bisa aja sih. Tapi gimana urgensi itu diletakkan, karena aku ngerasa bagaimana kita bisa ngebangun adanya produk mobil sendiri, tapi ya infrastruktur jalan dan bagaimana kita mengkontrol mulai dari polusi dan juga bagaimana pergerakan moda transportasi, bagaimana masyarakat itu bisa hidup dan mewujudkan misalkan 15-minute city, dan untuk terus punya kesadaran menggunakan transportasi umum ataupun bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa mengatur kemacetan segala macam. Jadi ketika punya produk mobil sendiri atas nama Indonesia, what's the urgensinya apa? Kita lanjutkan lagi perbincangan malam hari ini. Saudara, tadi saya bertanya ke Bung Hendar Sam, Gerindra, ini balik lagi ke perspektif politik dan Partai Gerindra sebagai motor politiknya Pak Prabowo nih. Kalau menentukan persepsi publik, saya tadi menyinggung soal pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa semua pembantunya, menteri-menterinya juga harus pakai Maung nih kalau memang sudah berproduksi begitu. Nah, kira-kira pernyataan ini terhadap persepsi publik, kira-kira apa yang diharapkan dari persepsi publik dan pernyataan ini gitu, Pak Hendar Sam? Sebenarnya gini, kalau kita bicara masalah ekosistem tadi ya, okay. Kita berangkat dulu dari political will-nya dulu. Sebenarnya kan political will-nya itu kuat atau tidak, tersandera atau tidak, gitu loh ya kan. Yeah. Kuat mungkin di tiap pemerintahan ada kuat, tapi tersandera atau tidak, karena di situ yang saya bilang tadi ada ekosistem lain di luar itu. Ekosistem lain itu apa? Ada industri mobil luar yang sudah ada ekosistemnya di sini, sudah ada pemain-pemain yang lamanya di sini. Nah, yang tentunya akan merasa terganggu dengan itu. Nah, Pak Prabowo political will-nya kuat untuk setidaknya mobil nasional ini bisa masuk ke dalam kancah pertarungan itu, ya kan? Pertarungan perdagangan itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita bicara masalah ekosistem lagi. Ini ekosistem masalah yang dibilang Mas Toto tadi. Apakah ini bisa bersaing atau tidak? Kurang lebih seperti itu. Yeah. Nah,
Kita berkaca dari ini aja, dari apa namanya itu, kalau kita lihat di India itu Mahatma Gandhi menggagas program menggagas gerakan Swadesi, mencintai produk-produk nasional pada saat itu dan menolak produk-produk dari Inggris ya. Negara jajahan, negara penjajahnya pada saat itu, dan itu berhasil di mana industri filmnya Bollywood masih bertahan sampai dengan saat ini. Jadi bukan hanya tentang masalah material dan bentuk ininya saja, di sini ada rasa nasionalisme yang ingin kita tanamkan, bahwa mencintai produk-produk nasional itu dimulai dari siapa? Dimulai dari Pak Prabowo itu sendiri, dan dimulai dari pembantu-pembantunya, dan itu akan menular kepada kita semua. Nah, yang ketiga, masalah produksinya, bisa atau tidak kita melakukan hal tersebut. Jangan salah, Maung ini dibuat dari bengkel-bengkel otomotif kecil yang ada. Saya tahu, sekarang saya kenal orang-orangnya, dan banyak sekali, bukan cuma motor, bukan cuma mobil dan motor, kita bisa sebenarnya produksi, mau itu motor listrik atau tidak, ya kan, membuat mesin dari besi cor yang sama presisinya, dan lagi elemen-elemen lain, contoh saya nggak usah jauh-jauh, seperti knalpot dari Purbalingga. Ini sudah sampai dipakai di Amerika loh. Dan jadi kita itu nggak kekurangan mengenai masalah. Jadi elemen tentang masalah produksi, masalah ekosistem setidaknya bisa kita gunakan untuk produksi dalam negeri sendiri. Ya, saya ada pertanyaan lanjutan soal ekosistem, masih berkutat di ekosistem. Kalau nanti diproduksi, ini maksudnya akan tetap diproduksi Pindad informasinya ya, atau akan mendirikan perusahaan baru yang Anda terima informasinya? Saya belum tahu, saya belum konfirmasi tentang masalah itu, apakah itu nanti akan diproduksi oleh Pindad atau tidak. Mungkinan dari Menteri Perindustrian yang akan yang lebih tepat untuk menyampaikannya. Tapi yang pasti sudah disampaikan ini menjadi program strategis nasional PSN. Kalau gitu saya sebelum Mas Soto ke Pak Yusri dulu ya, Mas Soto, bentar, untuk melanjutkan pertanyaan saya tadi. Menurut Pak Yusri nanti bagusnya diproduksi Pindad atau mendirikan perusahaan baru kalau memang melihat ekosistem otomotif kita yang sekarang masih belum terbangun begitu, Pak Yusri? Kalau pertanyaan ini bisa saya jawab. Kita melihat secara logika saja berdasarkan portofolio yang sudah ada, yang sudah sekian lama dilakukan oleh Pindad, maka sebaiknya Pindad saja sebagai yang menangani proyek mobil nasional ini atau proyek strategis nasional ini. Sehingga kendala-kendala yang biasanya terjadi di pabrik-pabrik baru gitu, itu bisa dikurangi karena mereka sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu. Demikian. Oke, kalau gitu balik lagi ke persepsi, Mas Soto. Saya tadi tanya ke Bung Hendar Sam, tapi ya yang Bung Hendar Sam kedepankan, yang penting rasa nasionalismenya itu dulu tumbuh, sehingga citra ini kedepannya bisa membangun, juga sama-sama mengajak publik. Tapi persepsi dari publik sendiri secara politis begitu ya, dengan statementnya Pak Prabowo, apalagi tadi menyinggung soal pembantu-pembantunya harus juga pakai mobil ini. Apa yang ingin dibangun sebenarnya? Iya, kita apresiasi kalau bicara niatan baik, menularkan semangat nasionalismenya. Tapi pertanyaannya kan adalah ketika masuk ke level aksi, apa yang kemudian kita bisa pelajari dari kegagalan-kegagalan di masa lalu? Apa yang bisa dipelajari dari kegagalan dari negara-negara lain? Jangan sampai kemudian niatan yang besar ini ketika dijalankan dengan cara yang salah itu tidak meninggalkan legacy. Dan itu pernah terjadi pada Timor dan pada SMK. Itu yang saya ingin tekankan. Poinnya seperti ini. Saya pikir sering kali kita melihat, baik di Indonesia atau negara lain, sebuah niatan besar atau membangun legacy, pada akhirnya hanya dilihat dan diingat sebagai sebuah kampanye atau gimmick ketika dipaksakan dilakukan dalam masuk rekor muri atau Guinness Book World of Record, memberikan makan terbanyak dengan waktu tercepat. Sama dengan logika ketika kita berbicara mengenai industri otomotif ya. Saya berharap sekali Pak Prabowo bukan sekedar ingin melaunching produk atau merek, karena itu pernah terjadi pada Timor, pada SMK. Tapi yang dibutuhkan oleh Indonesia kan bukan sekedar melihat menterinya memiliki mobil dengan merek nasional. Kalau sekedar itu, Mas Radi, yang namanya Kijang pun itu mereknya nasional. Karena sekedar dirakit. Yang Indonesia inginkan kan adalah bagaimana kita bisa masuk berkiprah dalam industri otomotif global. Sehingga efeknya bukan sekedar bicara launching produk,
tapi mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya menjadi kebanggaan nasional. Ya, tapi kalau kita bicara keberlanjutan supaya mengikat dan berkesinambungan gitu, kira-kira apa yang harus diakselerasi? Apakah undang-undang atau apa secara politis? Saya tidak tahu ya, ini mungkin Pak Yusrin bisa lebih menjelaskan. Tapi ini tidak mudah. Saya membaca apa yang dibangun oleh Cina misalnya. Bagaimana Cina misalnya dalam waktu beberapa tahun terakhir saja itu membuat 600 aturan dalam konteks untuk membangun ekosistem industri otomotif termasuk untuk bicara mengenai EV tadi. Baik di level pusat ataupun di level daerah. Karena fokusnya adalah membangun ekosistem bukan sekedar melaunching produk. Dan itu yang menyebabkan kenapa 70 tahun semenjak pertama kali China membangun truknya sendiri tahun 53, di launching tahun 56, baru kemudian di tahun 2023 atau 2022 kita tahu misalnya BYD menjadi simbol yang mengalahkan Tesla dalam konteks majunya peradaban untuk kemudian mengembangkan EV. Oke, kalau gitu untuk diperjelas lagi saya tanya ke Pak Yusri dulu sebelum terakhir nanti ke Bung Hendarsam. Pak Yusri, kalau demikian untuk mengikat dan berkesinambungan menurut perspektif otomotif, apa yang harus diakselerasi kira-kira? Oke, saya rasa ini pemerintah harus memberikan proteksi, termasuk dengan insentif fiskal, kemudian mewajibkan membangun semangat Monas atau Mopnas ini sebagai ikon, karena kita tahu kita cinta produk Indonesia, kita harus bangun. Ini akan menjadi rasa nasionalisme pada mobil ini. Nah, demikian pasar lokal untuk sementara akan menjadi pasar yang mendominan dari produk kita. Selain cepat kita bisa beradaptasi dengan kebutuhan internasional, maka kita perlu dengan merek yang sudah terkenal. Dalam hal ini kita bisa mempercepat teknologi dan tidak ketinggalan, fokus kepada mobil listrik. Saya rasa begitu. Oke, baik. Ya, Bang Adi. Baik, tadi Bung Hendarsam sudah menyinggung masalah SDM juga sebenarnya, kan SDM lokal yang juga bisa berkompetisi untuk membangun ekosistem yang disinggung oleh Mas Toto tadi. Sejauh ini sudah cukup mumpunikah, Bung Hendarsam? Saya termasuk orang penggiat otomotif sebenarnya ya. Jadi saya cukup tahu lah ya, bagaimana sebenarnya industri-industri lokal kita ini cukup dan lebih dari cukup sebenarnya kuat. Tinggal itu tadi political will daripada pemerintah untuk mendukung masalah tersebut. Bagaimana Indonesia ya tanpa dukungan pemerintah di kurang lebih belasan tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini di industri otomotif dimodifikasi contohnya itu banyak sekali menjuarai event-event di dunia. Nah ini sebenarnya yang tinggal digeser saja ke hal yang lebih dari industri kreatif ya kan, ke industri yang lebih sifatnya ke perdagangan kan, seperti itu. Jadi kedua hal ini bukan hal yang sulit, karena saya menyaksikan sendiri bahwa kita anak-anak bangsa kita mampu kok untuk lakukan itu dan sudah lakukan itu. Kita optimis untuk hal tersebut. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Yusri tadi, bahwa ini sebenarnya skemanya sama. Kalau kita membaca buku-buku Pak Prabowo, ini bukan semata-mata tentang masalah politik praktis. Bahwa ini memang yang beliau cita-citakan selama ini, bahwa maka saya punya punya sebuah jargon 3B ya. Kita itu ketika kita berdikari maka kita akan punya bargaining, kita akan berdaulat, kemudian ketika berdaulat kita mempunyai bargaining pada negara lain. Hingga 3B ini yang saya rasa yang sedang dijalankan Pak Prabowo di segala bidang, termasuk salah satunya di otomotif. Optimismenya Bung Hendarsam kita apresiasi, optimistis betul, harus memang kita menatap ke depan. Tapi terakhir saya tanya singkat ke Bung Toto dan juga Pak Yusri, realistis nggak? Tapi optimistis boleh, tapi realistis nggak kira-kira? Buat saya realistis kalau sekedar launching produk. Tapi yang dibutuhkan oleh negara ini dan dibutuhkan dalam konteks membangun legacy, ini bukan bicara mengenai target 3 tahun. Tapi kita bicara mengenai faktor kualitatif, apakah ekosistemnya siap. Contoh, ketika berbicara mengenai Jepang, China, pada saat mereka fokus mengembangkan R&D, dengan kemudian kalau kita kasih contoh angka nih ya, China itu sekarang R&D-nya 2,58% dari PDB.
Indonesia 0,24%. Dana pendidikan kita 758 triliun yang dibanggakan, tapi 223 triliunnya itu bukan untuk kepentingan otak, kepentingan MBG. Itu satu contoh, bagian dari ekosistem. Kita bisa berdiskusi panjang di situ. Artinya ini perjalanan panjang tadi. Nah, balik lagi, saya berharap Pak Prabowo sedang mengejar legacy. Walaupun nanti beliau misalnya sudah tidak jadi presiden lagi, tapi legasinya akan diingat. Termasuk salah satunya ketika berbicara mengembangkan ekosistem industri otomotif, bukan sekedar melaunching sebuah produk yang pernah dilakukan oleh Jokowi juga dan gagal. Ya, dan artinya ini mudah-mudahan menjadi starting point gitu ya, starting point untuk memunculkan legasi yang berdampak masif di masa yang akan datang. Terakhir Pak Yusri, pertanyaan yang sama realistiskah kira-kira? Oke. Kalau ini memang fokusnya jadi ke tipe mesin. Kalau proyek mobilisasi ini PSN ini fokus kepada kita bisa manfaatkan, yaitu EV, electrical vehicle, saya lebih ketimbang mempertahankan dengan mobil bermesin konvensional ya. Nah, otomatis hal-hal lainnya seperti dikatakan Pak atau tadi juga itu juga betul-betul memang yang menjadi untuk membuat yang berkelanjutan. Saya rasa mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim disampaikan oleh Pak Prabowo ini jadi terwujud ya. Dan kami sebagai orang-orang otomotif sangat berharap Mobnas ini. Demikian. Saya dulu mengalami juga pada era produksi Timor gitu ya. Saya sebagai orang Indonesia juga cukup bangga sebenarnya kalau memang bisa sustain hingga hari ini. Tapi buktinya tidak gitu ya. Mudah-mudahan ya tadi Bismillah ya kalau kata Pak Yusri. Ini juga bisa jadi starting point. Tidak hanya sekedar gimmick gitu ya. Untuk sekedar menunjukkan citra pemerintah bahwa cinta produk nasional, tapi membangun ekosistem yang lebih besar untuk dirasakan beberapa tahun ke depan oleh masyarakat dan bisa dibanggakan di kancah global. Terima kasih perbincangan malam hari ini, Bung Toto. Terima kasih. Juga Bung Hendarsam dan juga Pak Yusri. Terima kasih Mas Raji. Kita akan jumpa Mas Toto. Thank you Bang Yusrin, Bang Hendarsam. Ya, terima kasih. Saudara, setelah jeda kami akan hadirkan informasi lainnya. Tentara Israel kembali serang warga Gaza melalui serangan udara pada hari Minggu. 44 orang dilaporkan tewas. Sesaat lagi informasinya di Sapa Indonesia Malam.